Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Yuli Triwijayani, dengan NIM 5013223114. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 MPDR 5302, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan prodi magister pendidikan dasar. Pertanyaan poin 1. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Judul Interseksionalitas dalam Pendidikan Inklusif di Indonesia. Katulistiwa volume 5 nomor 2 Juni 2025. Penulis Fauzi A dengan kawan-kawan. A. Analisis hal penting yang dibahas. Artikel ini mengangkat tema interseksionalitas dalam kerangka pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu bagaimana berbagai identitas peserta didik, misalnya gendernya, disabilitas, status sosial ekonomi, etnisitas, saling beririsan atau intersek dan berdampak terhadap akses, partisipasi, dan hasil belajar dalam sekolah dasar atau pendidikan dasar inklusif. Beberapa poin penting yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut. 1. Kesenjangan antara kebijakan dan praktek. Meskipun telah ada kebijakan nasional terkait pendidikan inklusif dan juga pengutamaan gender atau PUG, implementasi di lapangan masih terbatas. Kebijakan inklusif sering terfokus pada disabilitas fisik sensorik, sedangkan isu gender dan faktor sosial ekonomi sering terpisah atau kurang disinergikan. Dengan kata lain, pendidikan inklusif belum sepenuhnya mempertimbangkan bahwa seorang siswa bisa memiliki lebih dari satu identitas kerentanan. Misalnya anak perempuan penyandang disabilitas berasal dari keluarga miskin, sehingga hambatan yang dialami bersifat berlapis. 2. Stereotip gender dan hambatan berlapis. Artikel menegaskan bahwa anak perempuan dengan disabilitas menghadapi hambatan ganda, gender dan disabilitas. Misalnya, guru atau orang tua mungkin memiliki ekspektasi lebih rendah terhadap anak perempuan, ditambah minimnya fasilitas atau adaptasi untuk disabilitas. Kurikulum dan materi ajar juga masih memuat stereotip gender, misalnya anak laki-laki lebih aktif, anak perempuan lebih pasif, yang memperkuat hambatan dalam partisipasi aktif. 3. Ketidakmampuan pendidik dan tenaga sekolah memahami interseksionalitas. Penelitian menunjukkan bahwa guru atau tenaga pendidik umumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai pendidikan inklusif yang perspektif gender dan interseksionalitas. Pelatihan yang ada cenderung umum dan tidak spesifik menyentuh kerentanan ganda. Akibatnya, strategi pengajaran dan dukungan sekolah kurang responsif terhadap kebutuhan siswa yang memiliki kombinasi kerentanan. 4. Keterbatasan data dan penelitian yang terpilah. Artikel juga menyebut bahwa data pendidikan di Indonesia masih belum terpilah atau terdisagregasi berdasarkan identitas seperti gender dan disabilitas atau gender dan status sosial ekonomi. Dengan demikian, hambatan-hambatan spesifik sulit diidentifikasi dan kebijakan menjadi kurang tepat sasaran. 5. Rekomendasi strategis. Artikel mengusulkan agar praktek pendidikan inklusif melihat interseksionalitas secara eksplisit, yaitu mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan inklusif, pelatihan guru yang spesifik untuk identitas ganda, serta pengumpulan data yang memadai. B. Keterkaitan dengan pengalaman saya mengajar di sekolah. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di SD, berikut beberapa keterkaitan konkret dengan temuan artikel. Bahwa anak perempuan cenderung mendapat peran lebih pasif atau tidak diikutsertakan secara penuh dalam kegiatan kelas seperti sains, diskusi, ekskursi, atau pemilihan kelompok. Temuan artikel bahwa anak perempuan dengan disabilitas menghadapi hambatan ganda. Dalam kelas inklusif, ada siswa dengan kebutuhan khusus dan sekaligus dari latar belakang keluarga ekonomi lemah atau dengan stereotip gender tertentu. Artikel menunjukkan bahwa identitas seperti ini saling memperkuat hambatan.
Sebagai guru, saya bisa mengadopsi strategi yang diindikasikan oleh artikel, misalnya memastikan materi ajar bebas dari stereotip gender, memfasilitasi kelompok belajar yang heterogen tetapi memperhatikan keseimbangan gender dan aksesibilitas, memberikan kesempatan anak perempuan termasuk dengan disabilitas untuk menjadi pemimpin kelompok atau mempresentasikan hasil karya. Mulai mengumpulkan data sederhana, misalnya partisipasi, hasil belajar, kehadiran dengan disagregasi menurut gender, mendorong pengembangan budaya sekolah yang inklusif. Pertanyaan poin 2, artikel jurnal internasional bereputasi Scopus. Judul Implementation of Gender Equalities in School, International Journal of Science and Social, volume 4 nomor 2 2022, penulis Enda Ratnawati Khotim. Analisis hal-hal penting yang dibahas. Artikel ini menelaah aspek praktek implementasi kesetaraan gender di sekolah. 1. Hambatan budaya patriarki dan stigma terhadap perempuan. Studi menemukan bahwa sejumlah hambatan berasal dari budaya patriarki. Misalnya anggapan bahwa perempuan akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan karenanya pendidikan tinggi atau kepemimpinan bukan prioritas atau bahwa anak laki-laki lebih cocok untuk bidang tertentu. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kesetaraan gender di sekolah meliputi kapasitas sumber daya manusia, budaya sekolah, kemitraan, dan sistem pembelajaran yang responsif gender. 3. Strategi untuk implementasi penulis mengusulkan bahwa kesetaraan gender dapat diimplementasikan melalui pembelajaran yang responsif gender, memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan. Perencanaan pembelajaran yang responsif gender, guru memperhatikan gender dalam penyusunan RPP, interaksi kelas, manajemen kelas, dan penilaian hasil belajar. Pengaturan ruang kelas dan bahasa yang tidak bias gender, misalnya penggunaan bahasa inklusif, tugas yang seimbang gender. 4. Hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, implementasi kesetaraan gender di sekolah masih dalam proses dan belum optimal. Budaya sekolah yang patriarkal, stereotip gender, dan kurangnya pelatihan khusus menjadi penghambat. Pertanyaan poin 2, terkaitan dengan materi dalam modul MPDR 5302. Modul MPDR 5302 terkait pendidikan dasar berbasis keadilan dan inklusivitas menekankan bahwa konsep penting keadilan sosial, kesetaraan inklusi, peran guru sebagai agen perubahan, dan pembelajaran yang menghargai keberagaman peserta didik. Artikel ini sangat relevan dengan modul tersebut dan keterkaitan sebagai berikut. Modul menekankan bahwa pendidikan dasar harus memupuk budaya sekolah yang adil dan inklusif. Artikel ini menunjukkan bahwa praktek sekolah bisa menerapkan pembelajaran responsif gender yang merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan keadilan gender dalam pendidikan. Modul juga menyebut bahwa guru harus memiliki kompetensi dalam merancang pembelajaran yang menghargai keberagaman dan tidak mendiskriminasi. Artikel ini menegaskan perlunya pelatihan guru dan perubahan budaya sekolah agar kesetaraan gender dapat terwujud. Materi dalam modul mengenai inklusif mencakup tidak hanya aspek disabilitas atau latar sosial, tetapi juga gender. Artikel ini memperluas bahwa kesetaraan gender tidak sekedar memberi akses, tetapi juga harus memperhatikan struktur budaya, interaksi dalam kelas, dan pembelajaran sehari-hari. Modul MPDR 5302 sering menyebutkan bahwa analisis kritis terhadap stereotip dan praktek diskriminasi dalam sekolah dasar penting. Artikel ini memberikan bukti empiris bahwa stereotip gender masih kuat dan memerlukan strategi konkret seperti penggunaan bahasa inklusif, pembagian tugas yang seimbang gender, serta pengaturan ruang belajar yang adil.
Dengan demikian, artikel internasional ini memperkuat kerangka konsep modul MPDL 5302 dengan penelitian empiris yang menunjukkan kondisi lapangan, hambatan yang ada, dan strategi implementasi yang bisa diadopsi. 3. Ringkasan dan implikasi praktis. Kedua artikel nasional, interseksionalitas inklusi, dan internasional kesetaraan gender di sekolah. Secara sinergis memberikan kerangka teoritis dan bukti empiris yang sangat relevan bagi pendidikan dasar di Indonesia. Beberapa implikasi praktis yang dapat diambil. Pentingnya memastikan pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya memperhatikan satu dimensi kerentanan, misalnya disabilitas, tetapi juga memperhitungkan interseksi gender, disabilitas, latar sosial ekonomi sebagaimana artikel nasional. Guru perlu meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran responsif, gender, merancang RPP, tugas kelompok, interaksi, dan penilaian yang mempertimbangkan keseimbangan gender dan kesempatan yang setara. Artikel internasional memberikan panduan strategis, meninjau budaya kelas dan sekolah, misalnya siapa sering ditunjuk memimpin, siapa aktif bertanya, siapa mendapat tugas utama. Untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi harus berdasarkan gender atau disabilitas. Sekolah dan guru mulai mengumpulkan data partisipasi, akses hasil belajar siswa yang didisagregasi berdasarkan gender, disabilitas, dan latar sosial untuk mengidentifikasi kelompok yang tertinggal dan merancang intervensi. Terima kasih. Demikian presentasi tugas kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.